Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan pertama. Gunakan headset kalian agar suara lebih jelas. Sesi ini akan saya mulai dari realita hasil riset Transparansi Internasional Indonesia atau TII. Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia atau IPK tahun 2020 cuma sebesar 37 dari nilai maksimal 100. Bayangin tuh, ya, sangat memprihatinkan. Apa itu CPI atau Corruption Perception Index? CPI, Corruption Perception Index atau Indeks Persepsi Korupsi. Ya, apa sih definisi itu? Nah, jadi TII atau Transparansi Internasional Indonesia bisa dilihat di akun Instagramnya di kiri bawah ya. Itu setiap tahun mengurutkan negara-negara di dunia berdasarkan persepsi publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politis di negaranya. Jadi organisasi ini bikin riset ya tentang persepsi publik, persepsi masyarakat, persepsi warga negaranya terhadap korupsi di jabatan publik, di sektor politis juga di negaranya. Ada beberapa indikator yang digunakan, yaitu ekonomi, investasi, kemudian kemudahan berusaha, ada integritas politik, kemudian kualitas demokrasi. Ya. Nah, kata TII ini, korupsi itu telah untuk tahun 2020 ya, telah menggeser alokasi anggaran layanan publik yang penting. Nih, di Indonesia sendiri nih, anjlok. Ya. Bisa dilihat dari negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi ya. Ada pokoknya yang skornya nih, skor 100, jika skornya 100 adalah yang bersih, semakin ke bawah semakin korupsi, kotor lah ya. Tuh, nah bisa dilihat negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi itu cenderung mengeluarkan uang lebih sedikit untuk kesehatan. Nah, skor CPI ini tahun 2020 juga dipengaruhi tentang pandemi, bagaimana respon pemerintah sebuah negara dalam menghadapi pandemi. Ya. Kemudian TII juga bilang nih, ada penurunan keterlibatan masyarakat sipil dan media dalam memonitor proses anggaran, proses menjalankan negara, ketransparansian kebijakan pemerintah ya. Ada penurunan keterlibatan masyarakat sipil dan juga media ya, pada akses kebijakan pemerintah dan DPR. Oke, sangat memprihatinkan kan? Posisi 102 dari 180 negara yang disurvei, yang diteliti. Skor tahun 2020 ini itu turun, anjlok. Ya, bisa dilihat nih. Tahun 2020 skornya 37, posisinya 102. Tahun 2019 skornya 40, menempati 85. Ya masih jauh dari angka 1 sih ya. 85 ke 1 kan jauh, cuma dari 85 ke 102 itu kan juga jelek banget, anjlok lah. Parah Indonesia itu. Ya. Agak mending nih 85 ya. Jadi kalau headline beritanya 100 besar ya masih bisa mempunyai nilai jual berita. Tapi kalau anjlok itu loh ya, skor 37 ini sama kayak negara Gambia kalau nggak salah di Afrika ya. Nah silahkan selengkapnya bisa dibuka. Ini merupakan saya screenshot dari laman Instagramnya TII Indonesia, TII Indonesia. Dalam skop ASEAN, Indonesia itu rankingnya 5 di bawah Singapura ya dengan skor 85. Tuh, skornya nomor 1 ASEAN aja 85, kita 37, separohnya aja enggak. Brunei 60, Malaysia 51, bahkan kalah sama Timor Leste. Timor Leste, negara yang dulunya menjadi bagian dari Indonesia, kalah. Ya, gimana enggak parah banget coba. Maka ICW bilang nih, ya, korupsi di Indonesia udah stadium 3, udah susah nih. Ya, kalau diibaratkan kanker itu memang harusnya dioperasi, potong generasi lah kalau gitu. Tapi ya susah juga. Ya.
udah obatnya itu mau dosis tinggi juga nggak bisa ngilangin ya. Perlu tenaga ekstra dari berbagai banyak elemen, maka IJW kan bilang gitu ya. Kemudian termasuk melibatkan kita sebagai orang-orang sipil, orang-orang sivitas akademika itu harus ikut terlibat. Ya. Oke, nah sebelum ngelawan korupsi maka kita harus kenal dulu apa itu korupsi. Kita mau lawan seseorang, tapi kita juga harus kenal seseorang itu. Dua tim sepak bola mau bertanding, pasti masing-masing coba menganalisis kekuatan dan kelemahan dari tim lawan. Maka kita juga sama. Ketika kita mau melawan korupsi, ya kita harus mengenal apa itu korupsi, kemudian bagaimana korupsi itu bisa terjadi, lalu kita tinggal bikin strategi bagaimana melawan korupsi. Oke, definisi korupsi berasal dari bahasa Latin, ya, corruptio. Kemudian akar katanya ada corruptus, corrumpere, kemudian adaptasi ke dalam bahasa Inggris, corruption. Malaysia nyeleneh lagi bahasanya riswah atau riswah. Diambil dari bahasa Arab sih. Kamu ada salah satu episode Upin Ipin yang nyinggung soal lembaga anti rasuah. KPK juga sering disebut lembaga anti rasuah. Itu bahasa Melayu, cuman kata rasuah itu dipakai di Malaysia, sedangkan meskipun kita rumpunnya ada yang Melayu, tetapi kita menggunakan kata korupsi, maka cukup ada bahasa Inggris. Nah, apa itu korupsi? Kalau riswah atau suap sendiri adalah pemberian seseorang kepada hakim untuk memenangkan perkaranya atau untuk memperoleh kedudukan. Nah, kalau dalam KBBI, korupsi itu keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Pokoknya semua diksi yang jelek itu masuk ke dalam korupsi ya. Nah, kemudian dibatasi nih, korupsi itu menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, yakni lebih mengerucut lagi tentang penyelewengan kekuasaan. Jadi korupsi itu menyangkut tentang jabatan seseorang dari penyelenggara negara. Ya, itu kalau yang punya nilai hukum yang sering dilawan KPK. Kalau lembaganya swasta gimana? Ya tetap korupsi juga, cuman bukan ranahnya KPK. Misal ada dalam suatu perusahaan, ya, ketuanya korupsi, atau di contoh kelas kalian lah, ya, kelas kalian bikin urunan seragam. Biasa kan bikin urunan seragam gitu anak-anak sekarang. Kemudian setor ke bendaharanya, ya, bendaharanya korupsi, yaitu nggak bakal ditindak KPK, tetapi itu perbuatan korupsi juga. Nah, korupsi yang bisa ditindak oleh KPK itu menyangkut tentang penyelenggara negara. Berikutnya kita ke bentuk korupsi. Ada banyak bentuk dari korupsi itu sendiri, jadi tidak hanya soal penggelapan uang. Oke, yang pertama kerugian keuangan negara. Jadi di sini penyelenggara itu memperkaya diri, baik itu PNS atau lembaga penyelenggara lain, itu menyalahgunakan wewenang. Ya, bisa jadi kayak mereka menganggap itu sebuah kesempatan, jadi sarana malah ya, menjadi sarana yang merugikan keuangan negara, malah memperkaya diri sendiri. Kemudian yang kedua suap. Kalian lazim mengenal bentuk korupsi yang suap, gampang dipahami juga sih, mengasih sesuatu, memberikan sesuatu, menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara untuk mereka berbuat sesuatu. Nah gitu, ngasih pada PNS atau penyelenggara negara lain agar kepentingannya diakomodir. Ya, kamu ngasih uang agar dapat jabatan tertentu, kamu ngasih uang agar kepentinganmu dikerjakan, ya. Atau kamu ngasih ke hakim agar kasusnya beres. Gak cuma hakim sih, ya, kamu kong kali kong antara hakim, jaksa sama advokatnya, ya, agar kasusnya beres. Nah itu juga masuk ke dalam bentuk korupsi. Kemudian penggelapan dalam jabatan. Nah ini, ketika menjadi pejabat berwenang, dia ngelapin uang negara, mumpung menjadi pejabat negara, ya dia punya kesempatan, ya bisa disimpan sendiri. Misalkan dikasih anggaran 100 juta, yang dikeluarin 8 juta.
nanti bikin laporan 100 juta. Nah, maka salah satu contoh dari penggelapan dalam jabatan juga masuk kategori indikatornya adalah memalsu buku-buku laporan keuangan, agar kaitannya ketika administrasi atau ketika diaudit dia harapannya bisa lolos gitu. Kemudian pemerasan, ya ini cukup jelas. Penyelenggara negara, baik itu ASN atau polisi, TNI, pokoknya penyelenggara lain itu memaksa orang untuk mengasih duit supaya kepentingannya bisa jalan. Ya, bedanya dengan suap, jika pemerasan itu PNS atau penyelenggara negara meminta kepada klien. Ya, ada tarif. Kamu mau nggak diurusin SIM-nya? Berarti kamu harus bayar 1 juta. Kamu mau nggak kasusmu beres? Maka kamu harus ngasih ke saya 2 juta, misalnya gitu. Jika suap, kliennya yang ngasih. Ini Pak, tolong Pak, biar kasus saya beres. Ini Pak, tolong biar kepentingan saya buru-buru nih. Ini tolong ya, biar cepet lah. Gitu. Ya. Nah, kemudian jenis berikutnya atau bentuk berikutnya adalah perbuatan curang. Misalnya lembaga negara lagi bikin gedung baru, lagi bikin bangunan baru. Nah, kemudian ada pemborong dong dari pihak ketiga. Pemborongnya memilih bahan bangunan yang di bawah standar. Ya, padahal anggarannya ada anggaran buat beli meja, anggaran buat beli bata, misal sebanyak 10.000 rupiah, kita ambil gampangnya. Tetapi pemborong itu membelikan bata seharga 8.000, yang 2.000 disimpan, 1.000 buat dia, 1.000 buat si penyelenggara negara itu sendiri. Ya, itu kan perbuatan curang, ya, mengakali anggaran negara. Nah, bahkan kong kali kong, biasanya nih kong kali kong antara penyelenggara negara yang punya hajat dengan pihak ketiga. Makanya sekalian bisa disimak, beberapa kasus yang ditangkap KPK juga melibatkan pihak swasta. Nah, ini juga ada terkait dengan jenis berikutnya, benturan kepentingan dalam dalam pengadaan, hasilnya kecil, di dalam pengadaan. Pejabat punya PT, punya CV. Nanti ketika lembaga yang ia pimpin itu punya hajat, punya gawe, dia pakai CV yang dia punya sendiri, tanpa tender. Nah, itu nggak boleh tuh. Ya. Kemudian bentuk berikutnya adalah gratifikasi. Ini pemberian yang diberikan karena layanan, ya, karena atau ngasih manfaat. Sering muncul di media nih, ya, pejabat ini dapat gratifikasi Brompton, sepeda Brompton itu kan kemarin ya pernah ya. Pejabat ditangkap KPK karena menerima gratifikasi berupa emas batangan dan seterusnya. Oke. Berikutnya kita ngomongin soal sejarah. Ya, Bung Karno bilang jas merah, jangan melupakan sejarah. Termasuk ketika kita melawan korupsi ternyata itu menjadi musuh bersama sejak dahulu kala. Ya, bahkan ketika masih zaman kerajaan, di mana belum ada Indonesia ya. Di kerajaan juga sudah ada nih. Kalian kalau baca referensi zaman kerajaan itu ternyata mungkin sampai kepada kesimpulan bahwa korupsi itu udah kayak jadi tradisi dan budaya di negeri ini. Ya. Budaya tradisi korupsi yang gak ada habisnya, yang tiada henti. Itu karena didorong motif kekuasaan, karena kekayaan, karena juga wanita. Ya, kalau kalian baca referensi tentang buku-buku sejarah yang bahas tentang kerajaan atau film-film tempo dulu deh, itu korupsinya banyak loh. Ya. Di film-film itu sering digambarkan kehidupan istana yang foya-foya, pokoknya ada harta tahta renata wanita, maksudnya. Sedangkan rakyat kerja keras, sedangkan pihak istananya santai-santai. Ya. Ambil contoh ketika di Singosari ini, perebutan kekuasaan ketika kerajaan Singosari sampai 7 turunan. Kisah legendaris Ken Arok dengan keris dari Empu Gandring, ya, di mana dia membunuh selama 7 turunan, ya. Mulai dari
Anusapati, Tohjoyo, Ranggawuli, Mahesa, kemudian sampai Kenaroknya sendiri. Kenarok terbunuh oleh keris yang dia request sendiri, ya, karena perebutan kekuasaan dan membalas dendam. Majapahit juga, mungkin selama ini kita kenal Majapahit, wah keren, Hayam Wuruk keren, Gajah Madanya. Tetapi banyak pemberontakan seperti pemberontakan Suro, ya, dan lain-lain. Kerajaan Demak meskipun labelnya kerajaan Islam, tetapi ya masih ada korupsi, masih ada gejolak-gejolak yang menimbulkan pemberontakan, ada konflik Joko Tingkir ya, dengan Aryo Panangsang. Kemudian Banten juga masih kerajaan Islam, ada Sultan Haji, ya benar, Sultan Haji berebut tahta dengan ayahnya sendiri, Sultan Ageng Tirtoyoso. Terus, nah ada kerajaan besar, ya, seperti Sriwijaya, Majapahit juga, Mataram, ya. Nah, perebutan kekuasaan, pemberontakan dari rakyat itu memang dilandasi, ada yang memang perlawanan raja yang dolim lah ya, raja yang suka sewenang-wenang, ada. Tuh. Tetapi ada juga yang memang iri, saya bekerja keras, ya, tetapi rajanya malah santai-santai, tidak mementingkan rakyat, kebijakannya sangat mencekik rakyat, ya. Sedangkan dari circle kedua, ring duanya dari kerajaan itu juga masih ada perasaan, wah aku juga berhak dong menikmati kekayaan dari istana. Nah, kemudian berhak punya jatah dalam tanda kutip, jatah upeti ya yang ditarik. Maka mereka saling berebut kekuasaan. Ya, realita kehancuran kerajaan-kerajaan besar, baik itu Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram, ya, adalah karena perilaku korup dari sebagian besar para bangsawannya, ya. Ya memang kebanyakan seperti itu sih. Memang harta tahta wanita itu nggak cuma slogan aja, tetapi kesimpulan dari pembedahan sejarah, ya. Sriwijaya, ya, dia berakhir karena nggak ada pengganti yang punya integritas, ya. Majapahit hancur karena nggak ada penerus Hayam Wuruk, nggak ada penerus pemimpin-pemimpin hebat, ya. Gajah Mada juga udah meninggal, ya. Malah ribut perang Parigrek, ya. Kemudian dari Mataram sendiri, Mataram bisa sampai pecah, ada yang kemudian jadi kerajaan di Jogja, ada yang jadi kerajaan di Surakarta, ya kan lemah. Nah, kemudian pada masa kolonial juga. Nah, pada masa kolonial ini ada beberapa kerajaan yang secara timeline waktu, garis waktu, itu beririsan antara kolonial masuk dengan masa pemerintahan kerajaan. Jadi hampir sama nih waktunya, ya. Ada iming-iming dari kolonial kan ya. Nah, karena waktunya beririsan, kolonial ini bisa melihat pola. Oh, ternyata di kerajaan ada beberapa pemimpin yang suka foya-foya, dia tidak peduli rakyatnya, dia sibuk memperkaya diri sendiri, dia terima upeti, kemudian dia foya-foya. Nah, cara ini digunakan digunakan kolonial itu untuk berkuasa secara tanda kutip, ya, dapat izin lah kalau sekarang mah bahasanya investasi menyejahterakan rakyat, tetapi ya sebenarnya menyejahterakan diri sendiri. Jadi ini polanya berulang sebenarnya. Masa sekarang dengan masa kolonial, ya. Iming-iming dari masa kolonial dari para Belanda, Inggris, Prancis dan kawan-kawan ketika menawarkan negosiasi perdagangan, ya. Ya, fenomena adanya VOC, fenomena upeti itu iming-iming dari Belanda, bagaimana kemampuan negosiasi para kolonial, ya, terutama Belanda yang memimpin cukup lama, itu melihat raja itu kurang peduli dengan rakyatnya. Rakyat dibiarkan miskin, didukung jargon-jargon yang sangat Jawa banget, nerimo ing pandum. Jadi nggak ada rasa kritis saat itu untuk mengkritik pemerintah, ya. Fenomena upeti mulai dari tingkat yang paling kecil, tingkat Demang, ya, kemudian sampai ke Sultan. Nah,
Kemudian pihak Belanda kolab sama pihak kerajaan, ya, bikin VOC. Nah, kalau baca referensi gimana proses VOC menguasai, berapa saham VOC yang menjadi perusahaan terkaya bahkan sampai sekarang ya. Kalau kalian googling ya, silahkan asetnya VOC itu berapa, triliun ke atas lah ya. Logikanya gini, Belanda dikesankan kejam banget nih memeras pribumi. Ya, kan itu bisa dihindari kalau pihak kerajaan juga tegas melindungi hak rakyat. Rakyat menderita, tapi pihak istananya aman-aman aja. Ya karena apa? Karena sharing profit, sharing keuntungan antara bangsane VOC dengan penggede-penggede. Ya, termasuk fenomena Anyer Panarukan. Ya, selama ini di buku sejarah kita ketika SD dicekoki bahwa Daendels itu kejam karena adanya kerja paksa. Ya, selama ini narasi yang dibangun adalah Daendels kerja paksa, Daendels kejam, ya. Karena disuruh bangun tapi nggak bayar. Ternyata hasil riset terbaru sebenarnya Daendels telah mempersiapkan anggaran. Ada anggaran pembangunan jalan. Ya, Daendels sudah mempersiapkan alokasi gaji untuk kuli-kuli untuk para pekerja. Ya. Nah, dana itu diserahkan ke bupati atau ya pejabat lah daerah sini. Kalau kalian cari referensi atau tentang ini googling aja deh ya. Nah, tentang Daendels, tentang Anyer Panarukan riset yang terbaru, itu kan Daendels diutus Prancis karena Prancis saat itu menguasai Belanda kan, di Belandanya sana. Kemudian Daendels disuruh ke sini bikin jalan, dikasih uang dong. Nah, LPJ-nya Daendels itu ada, LPJ-nya Daendels ada, tetapi LPJ-nya bupati itu nggak ada. Maka dipertanyakan nih, kemana nih alokasi gajinya? Kok malah rakyat kerja paksa nggak digaji berapa puluh ribu sampai meninggal? Ya kalian boleh selengkapnya bisa baca sendiri. Ya. Next slide. Nah, setelah pasca kemerdekaan, masa Orde Lama, ya, atau ketika Presiden Soekarno menjabat, ya, dia bikin panitia retooling aparatur negara atau PARAN, panitia retooling aparatur negara, diketuai oleh Aha Nasution, dibantu M. Yamin dan Ruslan Abdul Ghani. PARAN ini dia bikin form, kalau sekarang mah Google Form ya, kalau dulu mah ya manual aja, bikin form buat pejabat. Isinya daftar kekayaan, pejabat wajib ngisi form itu. Kalau sekarang namanya LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara apa pejabat itu pokoknya lah. Pejabat disuruh ngisi form itu, tapi para pejabat nolak. Ya, alasannya, wow, saya pejabat lapornya langsung ke presiden dong, bukan ke PARAN, bukan ke panitia retooling. Nah, tuh. Terus ada operasi budi. Saat itu dibentuk lembaga yang tugasnya itu meneruskan kasus-kasus korupsi terutama ke meja pengadilan. Ya. Sasaran dari operasi budi adalah perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktik korupsi dan kolusi dan nepotisme. Kalau nepotisme, kalau selama tidak merugikan negara saat itu ya nggak apa-apa sih. Ya, operasi budi ternyata gagal. Ya, mengalami banyak hambatan meskipun bisa menyelamatkan 11 miliar dalam kurun waktu 3 bulan. 11 miliar zaman segitu besar dong ya, zaman sekarang juga masih besar. Ya, tapi ya umurnya nggak panjang. Ya, dibubarkan karena dianggap mengganggu prestis seorang presiden. Usianya pendek lah, namanya umur nggak ada yang tahu ya. Kemudian ketika masa Orde Baru, ya, dibentuk tim pemberantasan korupsi atau TPK. Ya, ketuanya Jaksa Agung saat itu. Tapi lembaga ini didemo mahasiswa, ya, karena tidak serius, nggak seperti komitmen Soeharto. Katanya kan Soeharto berkomitmen untuk memberantas korupsi, makanya dibentuk tim pemberantasan korupsi. Tetapi pada prakteknya dia nggak jalan, di demo oleh mahasiswa. Meskipun saat itu ya, kalau kamu demo mah hilang. Nah, padahal mahasiswa juga menyoroti banyak lembaga negara, banyak perusahaan-perusahaan negara yang dianggap bermasalah, kayak
Bulog, Pertamina. Nah, Soeharto merespon, dibentuk Komisi 4. Dan ada respon lain sih, yakni menghilangkan. Kayak gitulah ya. Kalian tahu sendirilah secara Orde Baru gimana. Soeharto merespon dengan membentuk Komite 4. Tugasnya ya bersih-bersih lembaga yang dicurigai oleh publik ya, kayak Depek, Bulog, Telkom. Ya. Tapi komisi ini stuck. Karena apa? Temuannya tidak direspon pemerintah. Jadi pemerintah bikin Komisi 4. Tugasnya cari kasus korupsi, dilaporkan ke pemerintah. Komisi 4 kerja, nemu kasus korupsi, dilaporkan, tapi tidak direspon. Aneh kan ya? Ya itulah ya, zaman Orde Baru. Kemudian bentuk lagi OPSTIP, Operasi Tertib. Oh, zaman Soeharto Orde Lama tuh jago bikin akronim tau. Malah ada Slack antara Sudomo, ketua saat itu Laksamana, dengan Ahana Sution. Ya, Ahana Sution bilang, punya pendapat nih, kalau korupsi pengen pemberantasannya berhasil ya harus dimulai dari atas. Termasuk Nasution juga menyarankan Laksamana Sudomo untuk memulai sebagai ketua OPSTIP itu memulai dari dirinya, ibda binafsik bahasa Arab. Tapi Sudomo menolak. Nah, malah intinya seiring berjalannya waktu OPSTIP hilang tanpa bekas sama sekali, hilang tanpa bekas seperti nasib Wiji Tukul dan para aktivis lainnya. Asik. Oke. Masuk ke zaman reformasi, B.J. Habibie, presiden sekaligus ilmuwan, ya membentuk berbagai macam komisi atau badan, ya kayak KPK, PN, KPPU, ada ombudsman, itu warisan dari B.J. Habibie. Lalu Gus Dur membentuk tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, lagi semangatnya nih, ya malah dibubarkan MA. Ya karena MA nggak mungkin bubarin kalau nggak ada usulan ya, kalian orang hukum ya tahu sendirilah gimana prosedur kerjanya MA. Nah, Gus Dur dianggap tidak kompeten, tidak menunjukkan kepemimpinan yang dapat mendukung pemberantasan korupsi. Ya bahkan, kalau lihat nasibnya Gus Dur saja jadi presiden ya dipermalukan kayak gitulah. Beda lah. Lalu zaman Megawati KPK lahir. Nah ini yang menjadi jualan kaum PDI sekarang sebenarnya. Tetapi ini mau nggak mau harus diakui ya, memang ketika Megawati menjabat KPK lahir ya melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Namun ya, masyarakat melihat wibawa hukum, wibawa negara saat itu hancur. Ya ada obral SP3. Kemudian pada zaman Megawati Indosat dijual dan seterusnya. Ya, nah itu tentang sejarah jalan korupsi. Oke, terima kasih. Ini pemaparan sekaligus pancingan. Selebihnya ketika ada hal-hal yang bisa didiskusikan, kita diskusikan di platform yang lain. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.